Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman semuanya yang ada di rumah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang politik global dan media baru. Jadi untuk materi ini adalah materi pertemuan 9 ya, yang seharusnya lebih awal sebelum materi tentang kampanye. Tapi ini saya sampaikan saat ini karena nanti ini akan ada hubungannya dengan materi yang ke-13 tentang isu-isu politik kontemporer di Indonesia. Nah, jadi sebelumnya maaf kalau ini suaranya juga ada trouble karena saya berada di dekat kipas angin. Jadi ini trouble ini karena ada suara kipas angin gitu ya. Tapi semoga suara saya lancar. Tadi tak coba juga lancar. Nah, jadi kita langsung ke materi ya. Kita bahas dulu tentang politik global. Jadi dalam komunikasi politik kontemporer di Indonesia, jadi ini tak buka karena nanti kan ada sambungannya ya, ada sambungannya ke persoalan politik kontemporer di Indonesia. Nah, tidak dapat dilepaskan dari komunikasi politik yang dikembangkan dalam kepolitik globalan. Nah, jadi kita perlu paham bahwasanya politik di Indonesia, karena Indonesia itu sebelumnya kan bekas negara jajahan juga ya, kita sempat dijajah oleh banyak negara, Jepang, Belanda, Portugis, dan lain sebagainya, di mana hasil-hasil jajahan itu, dikarenakan jajahan itu kemudian ada pengaruh dari globalitas yang kemudian masuk ke Indonesia. Kita tidak bisa sebagai negara berkembang kemudian terlepas dari pengaruh-pengaruh negara maju. Bahkan Amerika pun sangat berpengaruh terhadap kita, Cina apalagi kan, dalam perekonomian di Indonesia, terutama terkhususnya juga dalam perpolitikan, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian Indonesia akan melangkah. Nah, terkadang juga muncul nih, kalau di Indonesia akan muncul isu-isu di mana Indonesia ketika membuat kebijakan ataupun menyetujui persoalan usaha-usaha dari para kapitalis gitu, kita akan melihat adanya isu bahwasanya kita itu terlalu dikekang, bukan mengekang, terlalu dipengaruhi atau terlalu diatur oleh negara-negara lain. Misal kalau dalam pertambangan, di situ ada negara lain yang kemudian turut serta pertambangan, kemudian banyak nih wacana yang mengatakan kalau bukan kalau tapi kenapa kok Indonesia tidak bisa sih berdiri sendiri di pertambangan itu, kenapa harus ada Amerika yang kemudian lebih merasakan hasil dari tambang emas, misal kayak gitu. Nah, itu adalah pengaruh dari politik global, terutama dalam pembuatan kebijakan, karena kita juga tidak dapat terlepas dari kenyataan juga ya, kalau negara maju itu akan susah, bukan negara maju, tapi negara berkembang itu seperti Indonesia akan sulit untuk menjadi negara maju, karena negara berkembang biasanya, kalau kita udah ngomong tentang politik global, negara berkembang itu juga penting bagi kemajuan negara-negara maju. Negara maju itu katanya ya, saya pernah dengar-dengar juga, itu tidak ingin kalau negara berkembang yang dikuasainya atau yang menjalin relasi dengan negara maju itu ikutan jadi negara maju. Karena kalau negara berkembang jadi negara maju, otomatis perekonomian mereka juga akan mapan. Ketika perekonomian mereka mapan, ketergantungan negara berkembang terhadap negara-negara maju itu kan jadi berkurang, menurun. Nah, disitulah kemudian perlu kita pelajari bagaimana politik global itu beroperasi gitu. Apalagi kalau kita tergabung dengan PBB, adalah juga negara-negara ASEAN. Nah, disitulah kemudian dapat kita lihat bagaimana isu-isu globalitas mempengaruhi Indonesia. Keberadaan komunikasi politik kemudian ditentukan nih oleh tarik-menariknya antara kepentingan global dan kepentingan nasional. Ada kepentingan nasional atau kepentingan lokal yang di situ ketika dijalankan itu juga dipengaruhi oleh kepentingan global. Artinya apa? Artinya pihak-pihak dari internasional itu juga akan turut serta dalam pengaturan negara di kepentingannya nasional gitu. Seperti yang tak jelasin tadi soal perekonomian, soal bagaimana kemudian Indonesia membuat kebijakan. Salah satunya kalau yang lagi ramai itu kan persoalan Omnibus Law. Kalau kita mengingat kisah yang sebelumnya terjadi ya, Omnibus Law itu kan
dikatakan itu lebih mendukung orang-orang kapitalis. Orang-orang kapitalis ini yang dimaksud itu tuh orang-orang dari pihak internasional, negara lain, misal Cina, misal Amerika, atau lain sebagainya, untuk lebih mudah membuat sebuah bisnis di Indonesia, mendapatkan tanah misal untuk bisnis mereka. Nah, semacam itu. Nah, kalau kita pribadi di Indonesia kan mikirnya yang penting lapangan kerja terbuka. Gitu ya. Lapangan kerja terbuka, pengangguran pun kalau dari pihak pebisnis besar itu membuat pabrik, misal pabrik di Indonesia, pabriknya banyak, otomatis kan tenaga kerja kan pasti akan ada semacam kerjasama. Kalau tenaga kerja itu harus ada dari Indonesia berapa persen, begitu. Nah, disitulah kemudian ada unsur kepentingan global yang kemudian turut menaungi keadaan di nasional, khususnya di Indonesia. Nah, tarikan kepentingan ini kemudian lebih bernuansa kepentingan ekonomi kan, seperti yang saya ada kepentingan ekonomi yang kuat di situ, dan kepentingan ideologi dunia dalam membentuk demokratisasi dan hak asasi manusia. Kalau persoalan HAM biasanya kalau ada kasus-kasus pelanggaran HAM, misal kalau yang saat ini tengah terjadi itu kan ada persoalan ibu rumah tangga yang kemudian dilaporkan gara-gara apa itu namanya, gara-gara marahi suaminya yang mabuk. Ada pula persoalan kekerasan seksual dan lain sebagainya, yang dimana itu isu HAM. Isu HAM biasanya akan masuk juga dalam politik global ini, karena kepedulian atas HAM itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat secara nasional saja atau lokal, akan tetapi kepedulian persoalan HAM, kesetaraan gender gitu, itu menjadi kesadaran di tingkat internasional, sehingga banyak pula aktivis-aktivis yang turut serta mengkampanyekan kesetaraan gender, kesetaraan hak asasi manusia, kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Nah, disitulah kemudian kita turut masuk. Bahkan karena adanya ideologi kepentingan dunia ini, demokratisasi, asasi manusia, kemudian di tataran mahasiswa itu muncul juga pertukaran pelajar, baik itu diselenggarakan secara legal dari kampus ataupun diselenggarakan bukan legal ya, tapi semuanya legal, tapi diselenggarakan secara formal dari kampus. Kalau kampus kan formal, ataupun informal dari NGO yang mereka menyediakan jasa untuk pertukaran budaya, pertukaran pendidikan, pengetahuan, pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar antar negara. Nah, semacam itu. Jadi ada tarik menarik kepentingan selain ekonomi, kepentingan ideologi pun turut serta dengan saling bertukarnya ideologi, pemahaman budaya semacam ini. Nah, dengan adanya semacam itu kan kemudian terciptalah sebuah kerjasama. Nah, kerjasama ini akan mempererat sebuah sisi kemanusiaan. Nah, silaturahmi lah, mempererat silaturahmi gitu ya, dan globalitas dari persahabatan antar masyarakat di setiap negara itu pun akan lebih kuat, kepeduliannya pun meningkat. Era global berarti politik global, ekonomi global, pasar global, dan lingkungan global. Ketika kita udah ngomong tentang politik global, itu kita tidak akan terlepas dengan ekonomi global juga, pasar global juga, dan bahkan lingkungan global. Kayak tadi kan lingkungan, kemudian kita berusaha untuk kesetaraan gender, saling mendukung antar negara. Nah, ekonomi global bisa juga, ekonomi global, pasar global, itu bisa juga kan persoalan apa? Impor ekspor, kemudian persoalan bisnis, pihak luar bisa berbisnis di Indonesia misalnya, atau pasar global bisa kan terkait dengan bagaimana produk kita itu bisa berada di luar negeri, kita bisa memasarkan, dan itu kan perlu adanya kerjasama agar dari sisi pengiriman banyak bea cukai itu kan lebih aman. Nah, gitu. Di era globalisasi dan interkonektivitas yang sangat tinggi, aspek multimedia menjadi sarana yang sangat tepat untuk melakukan komunikasi politik. Keberhasilan politik global juga, atau globalisasi, keterhubungan antar masyarakat global, di situ tidak terlepas dari dari peran serta aspek multimedia. Artinya media baru, media sosial itu menjadi alat yang tepat, alat yang penting untuk menjalin komunikasi. Nah, perlu diingat bahwasanya kita yang dikomunikasi juga
mempelajari tentang bagaimana kita membangun sebuah pesan, membangun sebuah komunikasi yang baik, salah satunya untuk kerjasama, untuk menjalin kerjasama, untuk meningkatkan citra, memperbaiki citra, mempertahankan citra, semacam itu kan. Nah, disinilah kemudian multimedia menjadi alat yang penting agar kita itu lebih dikenal, agar kita itu bisa menjalin kerjasama, agar kita itu tidak dianggap sebagai pihak atau negara yang tertutup. Nah, itu. Dan aspek dari politik global ini itu sekarang itu kalau di Indonesia ya, itu kita harus bersyukur juga bahwasanya dengan adanya sistem demokrasi, tidak hanya pemerintah saja yang bisa menjalin hubungan erat dengan negara lain, akan tetapi masyarakat yang ada di bawah itu juga bisa ikut serta membangun kerjasama terhadap masyarakat di negara lain juga. Misal kerjasama dalam hal bisnis atau kerjasama dalam hal kegiatan kemanusiaan, begitu. Dan itu benar-benar memberikan kita manfaat ya, manfaat untuk terus berkembang, gitu. Untuk terus berkembang, untuk terus memajukan pengetahuan kita, daya pikir kita, pandangan kita pun menjadi lebih luas, gitu. Multimedia atau media baru termasuk media online ya juga di situ membuat kita kan mengetahui informasi internasional. Ketika dalam informasi internasional, berita internasional yang kemudian kita lihat di situ, kalau kita udah memiliki ikatan karena adanya globalisasi ini melalui media baru, ketika negara lain mengalami bencana atau terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menimpa masyarakat di negara lain, itu kita juga bisa merasakannya. Contohnya saja, saat ini Gunung Semeru kan habis erupsi, otomatis berita ini tidak akan hanya menyebar di tingkat nasional saja. Ada kemungkinan negara lain pun yang turut serta melihat atau mengamati ataupun juga berfokus pada kajian-kajian tentang bencana, di situ mereka juga akan melihat Semeru itu sebagai tanda dari bahayanya bahayanya gunung api lain yang ada di negara lain, gitu. Sehingga kepekaan negara lain, kepedulian negara lain terhadap korban-korban di Semeru pun juga turut bangkit. Nah, disitulah kemudian akan ada donasi-donasi, bantuan-bantuan dari negara lain untuk Indonesia. Nah, selain itu bisa juga kalau kita lihat dari keadaan Palestina, kita sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap keadaan Palestina yang melawan Israel hingga saat ini ya, yang kemudian dalam pemberitaan, dalam wacana yang dibangkitkan itu Palestina mengalami ketertindasan, digempur habis-habisan. Di situ kita kemudian dapat merasakan dan dapat mengetahui bagaimana rasanya menjadi orang Palestina, rasanya bagaimana mereka itu tertindas, bagaimana mereka hidup susah, begitu. Nah, dari hal itu kan terjadi karena kan adanya politik global, gitu ya. Politik global, kita saling membantu, kita dari negara kita ada pula yang kemudian menjadi relawan untuk Palestina. Nah, itu. Nah, dari sisi militer pun sama, akan ada kerjasama militer untuk perdamaian, gitu ya, untuk perdamaian. Misal kemana ya, Lebanon, yang paling sering itu kan pengiriman pasukan dari Indonesia ke Lebanon. Nah, ketika pasukan TNI atau tentara dari Indonesia ke Lebanon, itu adalah salah satu upaya untuk membangun kerjasama global, membangun kerjasama dari sisi pertahanan negara, sehingga kita mempunyai teman, ibaratnya teman ya, sahabat untuk saling mendukung keamanan negara. Gitu. Kita tidak hidup sendiri, kan gampangannya gitu. Kalau ada pepatah bilang silaturahmi memperpanjang rezeki, nah salah satunya dengan adanya globalitas ini ya. Gitu. Teknologi tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana para aktor-aktor politik di era ini melakukan proses-proses yang terkait dengan komunikasi politik. Komunikasi politik yang kemudian dilakukan oleh para aktor-aktor politik. Di situ saat ini tidak hanya sekedar ngomong aja, tidak hanya sekedar melakukan pidato saja, begitu ya. Tidak hanya membangun semangat saja, tapi di situ ada pemanfaatan teknologi untuk melakukan persuasif agar masyarakat itu kan kemudian tertarik melihatnya. Termasuk kalau kita melihat itu Obama yang di Amerika itu ya. Obama yang di Amerika itu kan pemanfaatan teknologinya cukup kuat, sehingga ketika dia menjadi presiden yang berkulit hitam,
itu kan rame kan, Indonesia bahkan mendukungnya. Ada ikatan yang baik antara Amerika dan Indonesia pada saat itu sebelum Trump kemudian naik. Nah, karena apa? Dengan adanya upaya globalitas dari Barack Obama di masa itu kan membuat kayak kita itu memiliki konektivitas, apalagi dengan didukung teknologi. Kita mengetahui bagaimana Obama itu memimpin Indonesia, memimpin Amerika, dan bagaimana Obama itu juga berusaha untuk menjalin hubungan dengan Indonesia, gitu. Nah, teknologi tersebut maksudnya itu digunakan atau dimanfaatkan melalui medium yang sekarang disebut sebagai media baru, gitu. Nah, kalau saat ini itu kan, kalau dulu kan Obama itu pas masih jabat itu masih ramainya itu kan di Facebook ya, itu masih ramai karena kan itu munculnya Facebook itu kan baru kuat, kemudian ada Twitter dan kemudian IG, baru disusul IG itu kan. Nah, itu di mediasi teknologi itu kan kita bisa lihat itu kan dilakukan itu melalui media yang sekarang ini kita sebut media baru, media sosial misal. Nah, segala kegiatan dari pemerintah ditunjukkan melalui media sosial, divisualisasikan, dinarasikan melalui media sosial, termasuk kerjasama internasional. Bahkan dengan adanya globalitas ini, ketika gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Nah, ketika ada kedutaan besar Inggris dari Inggris ya. Nah, ada dubes Inggris, duta besar Inggris berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Jawa Timur. Pada saat itu dia mengapresiasi kinerja Bu Khofifah dalam menangani COVID-19 di Jawa Timur. Nah, kok bisa tahu dubes Inggris itu tahu kinerja Khofifah dan memberikan apresiasinya? Ya karena adanya media baru. Karena upaya-upaya Khofifah, langkah-langkah Khofifah itu kan diperlihatkan melalui media baru. Bagaimana Khofifah dari dulu itu menjadi ibu bupati yang sangat vokal dalam mengingatkan persoalan protokol kesehatan dan berupaya untuk membuat Jawa Timur itu 0% kematian. Dan alhamdulillah ya hingga saat ini Jawa Timur perkembangannya dulu itu banyak banget, sampai kan jembatan Suramadu disekat, orang-orang Madura nggak bisa keluar dari Pulau Madura, nggak bisa ke Surabaya. Itu pernah terjadi di bulan Juli Agustus. Nah, kematiannya besar di Jawa Timur, zonanya sampai merah semua se-Jawa Timur. Nah, kita melihat saat ini Jawa Timur mengalami perkembangan dengan kondisi yang seperti itu. Ibu Khofifah kemudian berupaya untuk membuat Jawa Timur itu 0% kematian. Dan ini terjadi. Mungkin peningkatan COVID itu ada 1-2 gitu setiap daerah. Tapi untuk kematian hampir lebih cenderung 0 di Jawa Timur itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada upaya vaksinasi, misal pengetatan protokol kesehatan, misal pemaksimalan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi misal ya, dan lain sebagainya. Nah, upaya dari Bu Khofifah itu diketahui oleh duta besar Inggris yang tentunya pada masa itu ada di Inggris, bukan di Indonesia dan bukan di Jawa Timur. Itu tahu karena adanya media baru, adanya media online yang memberitakan perkembangan dari Bu Khofifah penanganan COVID di Jawa Timur. Dan ini tentu menjadi sebuah poin plus untuk membentuk opini publik yang positif, membangun sentimen positifnya Bu Khofifah sebagai seorang kepala daerah yang memiliki jiwa keibuan dan ada kemungkinan menggantikan Megawati. Itu kan ada kemungkinannya, namanya kemungkinan, siapa yang tahu kan, begitu ya. Upaya semacam itu. Nah, keberadaan media baru tentunya harus sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagai prinsip politik bagi kebanyakan negara-negara di dunia. Ya, media baru itu penggunaannya kalau kita udah ngomongin politik ya sejalan dengan demokrasi. Sebagai apa sih sejalan dengan demokrasi? Maksudnya sebagai corong bersuara
corong memberikan pendapat, corong mengkritik begitu. Tapi ingat, berikanlah suara, kritiklah pemerintah dengan bahasa yang sopan, santun, lemah lembut kalau bisa, bukan dengan bahasa yang barbar dan kasar gitu, yang tentunya akan mengakibatkan opini kita, saran kita, kritik kita itu mengarah pada konten yang bersifat ujaran kebencian atau bahkan hoax. Hindarilah ujaran kebencian hingga hoax begitu. Oke. Nah, jadi penggunaan media baru itu tentu perlu kita dasari dengan kesadaran untuk berperilaku sopan. Kayak kita ngomong sama orang tua, berbicara dengan orang tua secara langsung, kita kan perlu adanya sopan santun. Kalau orang Jawa pakai bahasa krama, begitu. Kalau orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia yang yang baik dan benar. Kalau maksudnya itu bukan orang Indonesia, tapi orang yang tahunya bisanya menggunakan bahasa Indonesia, begitu kan. Termasuk kalau teman-teman nantinya berkomunikasi dengan orang dari luar negeri menggunakan bahasa Inggris, pilihlah kata-kata yang memang kata-kata itu baik, jangan menggunakan kata-kata yang kotor. Oke. Begitu. Nah, digitalisasi sebagai bagian dari kemajuan teknologi memberikan kesempatan bagi lahirnya internet gitu. Dengan adanya digitalisasi kan di masa itu, balik ke masa lalu ya, dengan adanya digitalisasi televisi dulu, nah audiovisual itu memberikan kesempatan lahirnya internet, international connecting network. Jadi ada semacam keterhubungan network, keterhubungan jaringan yang secara internasional. Kalau kita ngelihat internet itu kan bukan hanya lokal ataupun nasional saja keterhubungannya sebenarnya kan, meskipun kita menggunakannya secara nasional, akan tetapi keterhubungannya pun hingga internasional. Kita harus paham, dan ini menjadi salah satu keuntungan kita jika kita ingin go up ke tingkat internasional. Kalau teman-teman di UMS, di ilmu komunikasi UMS ini tidak puas dengan prestasinya di lokal, tidak puas dengan prestasinya di nasional, ini terbuka banget. Adanya media ini membuka kesempatan kita untuk dikenal secara internasional melalui apa? Karya-karya kita tentunya, melalui skill-skill kita, begitu, prestasi-prestasi kita. Jika teman-teman memang berniat, dan ini merupakan bagian dari politik dunia, politik internasional, agar setiap orang itu memiliki hak, memiliki kesempatan untuk bisa eksis di dunia internasional. Banyak juga kan kalau kita lihat forum-forum internasional yang kemudian memfasilitasi hal semacam ini. Gitu. Coba browsing aja forum internasional gitu, jadi banyak forum internasional. Contohnya apa ya? Aku agak lupa ya. Aku sempat ikut salah satu kegiatan dari forum internasional ini, tapi aku lupa kegiatannya apa itu. Tapi banyak kalau teman-teman mau mencoba. PPI termasuk, PPI kan itu PPI Tiongkok itu forum internasional, tapi itu fokusnya pada mahasiswa nasional untuk ke Tiongkok juga, itu juga internasional. Itu ada yang fokusnya pada kegiatan kemanusiaan. Ya, gitu ya. Nah, kelebihan internet membuat tidak ada batasan ruang dan waktu kan, lagi udah jelas. Dengan begitu kan, forum-forum yang tadinya forum itu, kalau kita ngomongin ruang buat forum itu kan mesti harus ketemu. Kalau di zaman dulu harus tatap muka, saat ini ada Zoom, saat ini ada Meet, Google Meet, ada Microsoft apa itu namanya itu yang kemarin aku gunakan untuk video conference, dan ada media-media atau aplikasi lain untuk video conference. Diana itu basisnya kan internet, membuat ruang dan waktu itu menjadi tidak ada batasan lagi. Kita itu bisa ngomong, bisa temenan sama orang yang ada di Eropa sana tanpa harus ke Eropa begitu. Kalau tiba-tiba kita ke Eropa, kita ketemu orangnya, kita udah akrab, tidak perlu kenalan lagi karena kita udah kenal di dunia maya begitu. Sifat global internet ini membuat akses untuk memperoleh informasi sangat mudah. Kita kemudian juga mudah, selain mendapatkan teman, kita juga mudah untuk mendapatkan relasi, mendapatkan akses informasi, mengetahui berita-berita internasional, perkembangan yang ada di Brasil misal. Kita bisa tahu bagaimana kehidupan Ronaldo, yang dia itu berbakti kepada ibunya dan itu lebih kuat daripada
dengan istrinya. Kita tahu itu karena adanya informasi yang sangat mudah diperoleh di internet gitu. Bagaimana kemudian para pemain sepak bola melihat keadaan menanggapi kondisi di Palestina itu juga sempat muncul bagaimana perbedaan opininya Ronaldo dengan opininya Messi misalnya, itu bisa kita ketahui dengan sangat mudah. Karena apa? Mudahnya informasi yang diakses. Kita nggak perlu harus datang ke Palestina juga misalnya untuk mengetahui keadaan terkininya Palestina begitu. Tapi kita sudah tahu karena apa? Karena adanya informasi politik mengenai keadaan yang terjadi saat ini. Tuh, banyak banget lah manfaat dari adanya internet yang khususnya untuk globalitas ini. Manfaatnya untuk globalisasi. Internet juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkumpul dan berpendapat secara bebas karena di sini menjadi ruang publik yang kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk saling bertukar pendapat, merencanakan segala kegiatan. Bahkan internet pun dapat memicu lahirnya fenomena 212 yang terjadi 2018 atau 2019 yang lalu, aku lupa, 2018 ya kayaknya, kalau nggak salah itu 2018 yang lalu, yang mendemo soal Ahok begitu. Ya itu karena adanya internet gitu. Kemunculannya 212 itu bisa sebareng itu kan karena broadcastnya internet itu kuat banget. Setiap orang itu membuat broadcast mungkin bisa jadi seperti itu, mengumpulkan masanya sendiri-sendiri. Setiap pimpinan punya masa, kemudian dijadikan satu, membludak Jakarta pas itu kan menjadi lautan manusia gitu. Dan tentu dengan adanya internet, pemerintah pun akan agak takut ya. Itu makanya kan di sini aku menulis terkadang kebebasan dapat mengancam sebuah pemerintahan. Mau gak mau kalau udah masanya sebesar itu yang membanjiri Monas itu pas masa 212 itu kan dilihat sebagai ancaman dari masyarakat terhadap pemerintah. Macam-macam ini kami punya masa bisa membuat kamu dilengserkan kan misalnya gitu. Nah, itu kan juga muncul karena adanya kebebasan berekspresi, kebebasan demokrasi begitu. Makanya ketika saat ini, tapi kan itu juga kemudian dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak yang kemudian ingin eksis dalam 212. Setiap tahun kemudian ada reuni 212, tiap tahun ada reuni 212. Tapi mungkin saat ini, hari ini itu tidak ada reuninya. Mungkin loh ya, aku nggak tahu. Ini kan tanggal 12 aku membuat rekaman ini dan aku belum melihat informasi terkait 212. Nah, tapi ada kemungkinan mereka bisa bisa untuk menahan adanya aksi 212 itu juga dikarenakan adanya internet. Nah, dikarenakan adanya internet otomatis masanya bisa dikendalikan gitu ya. Nah, terakhir aku membaca berita, ini kan sambil baca berita ya aku. Nah, FPI eksis erupsi Merapi, omongan orang 212 ini singkat dan jelas. Dilema politik Anies Baswedan antara duo Cumul Reni 1212. Jadi bahaya jika berlanjut, PA21 nantang minta Jokowi lakukan ini. Nah kan berarti kan 212 itu kan saat ini memang sedang tidak sebesar yang sebelum-sebelumnya, tapi bagi pemerintah ancaman 212 itu nyata gitu. Jadi itu tidak mau setiap Desember itu akan ada isu yang menjadi perhatian bagi pemerintah, terkhususnya Jokowi, karena 212 lahir karena itu penentangan terhadap penistaan agama oleh Ahok. Kemudian di situ muncullah isu tentang 2019 ganti presiden dan yang digantikan rencananya adalah Jokowi. Nah, dan aku tidak tahu ketika nantinya Pak Jokowi udah lengser, apakah 212 ini masih kuat, masih tetap bertahan, masih tetap maju, eksis gitu ya maksudnya. Nah, kita lihat saja di tahun 2024-2025 nantinya. Kita lihat perkembangan 212. Nah, penataan ulang ruang dan waktu yang dibawa oleh perkembangan media adalah bagian dari rangkaian proses yang lebih luas yang telah mengubah dan masih mentransformasi dunia modern. Proses ini umumnya digambarkan hari ini sebagai globalisasi. Jadi globalisasi itu semacam penataan ruang dan waktu terhadap adanya perkembangan media yang kemudian berusaha untuk saling menghubungkan antar orang, antar individu, begitu kan, itu kita sebut sebagai globalisasi. Kita bisa saling terhubung. Globalisasi media baru, new media. Itu
Nah, globalisasi atau politik global ini kemudian juga mempengaruhi ekonomi dunia, ya kan? Ekonomi dunia pun dapat terpengaruh. Kurs tukar, nilai tukarnya Indonesia bisa naik turun, sekarang 14 ribuan lebih. Padahal dulu waktu aku masih S1 itu sekitar 9 ribuan, 10 ribuan, sekarang udah 14 ribuan. Aku dulu waktu masih streamer Gimli itu ya, itu juga gajinya dolar. Nah, kalau gajinya dolar itu seneng kalau harganya apa itu namanya, nilai tukarnya naik. Tapi ketika gaji kita jadi rupiah, wah itu bener-bener rasanya itu ya ampun gitu. Itu aku pernah ngalami 1 dolar 12 ribu, dan sebulan itu dapatnya itu 50 sampai 100 dolar sebulan dari hasil ngegig. Bayangkan, malah lebih 100 dolar lebih kayaknya itu kalau nggak salah. 100 dolar lebih. Kalau sehari bisa 5. Sehari kadang 5 dolar, kadang 10 dolar. Bisa 300, 200 sampai 300 berarti. Nah, dari situ aja kan kerasa 200 sampai 300 dolar. Dan kemudian itu jadiin rupiah. Enak banget. Pas itu loh. Karena adanya apa? Kita bisa merasakan gaji dolar meskipun kemudian ditukarkan menjadi rupiah. Rasa senangnya, rasa puasa itu karena ada politik global. Perekonomian dunia pun kemudian terpengaruh. Gitu. Itu ya. Nah, kalau kita kemudian ngelihat kondisi sekarang, soal perkembangan nilai tukar rupiah, ini juga dipengaruhi oleh politik global. Kenapa rupiah di Indonesia bisa naik, bisa turun? Ya karena adanya politik global. Begitu. Ada pula kemudian menyebabkan inflasi. Adanya inflasi misal itu juga politik global. Adanya permainan-permainan soal harga baku. Nah, teknologi dalam politik global. Oke. Teknologi komunikasi media baru, atau dalam hal media baru terkait dengan 3 hal ini. Pertama, kalau kita udah ngomongin tentang teknologi komunikasi, ada interaktivitas, ada demassification, ada ansinkronos. Artinya gimana sih? Interaktivitas itu terkait dengan bagaimana kita kemudian dapat berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana interaksi kita dengan orang lain itu menjadi tidak terbatas. Oke. Demassification bagaimana? Ini terkait dengan penyebaran konten. Penyebaran kontennya seperti apa? Kalau dulu kita ngomongin tentang media konvensional, ketika kita ngomong tentang media konvensional ya, itu kan kita kenal dengan adanya TV, radio, surat kabar. Nah, penyebaran informasinya pun lebih ke arah, bukan ke arah, tapi cenderungnya itu penyebaran informasinya itu mereka kan satu arah. Kita tidak bisa menanggapinya secara langsung. Umpamanya kita menanggapi harus ada surat membaca, kalau orang kan radio harus ada teleponnya, atau kalau umpamanya di televisi itu ada apalagi lah begitu, komentar-komentar gitu kan. Nah, demassification maksudnya itu kita yang sebagai masyarakat juga sudah mulai dapat memberikan respon, membuat konten kita itu menjadi lebih masif juga, sehingga ada perlawanan dari masyarakat untuk para pemimpin gitu. Oke, kemudian terakhir adalah asinkronis, di mana asinkronis itu lebih terkait dengan bagaimana kita itu, hubungan kita itu kemudian tidak terbatas ya. Asinkronis itu hubungannya menjadi tidak terbatas, lebih memiliki kekuatan. Asinkronis gitu. Nah, kemudian waktunya itu kan kita kemudian tidak lagi persoalan siang malam, jam berapa. Kita udah ngomongin jam kalau udah menggunakan media baru. Saat ini kamu lagi ngapain? Di sini malam, di sana siang misal, itu nggak masalah. Media baru itu sudah tidak memberikan batasan soal waktu. Kalau kita sudah mulai saling terhubung dengan globalitas gitu. Itu asinkronis terkait dengan waktu. Nah, teknologi komunikasi kemudian menjadi landasan dalam perkembangan komunikasi politik di era multimedia. Itu teknologi komunikasi yang saling menghubungkan ini sebagai alat untuk mempererat silaturahmi, itu menjadi kuncinya, menjadi landasan fundamental yang paling utama agar politik global itu dapat terjalin dengan lancar, agar Indonesia lebih mudah untuk bekerja sama dengan pihak lain, pihak internasional. Bagaimana agar Indonesia itu lebih dikenal dengan pihak internasional.
Disinilah kemudian teknologi komunikasi menjadi sebuah alat atau landasan yang penting bagi pemerintah, bahkan bagi kita sebagai masyarakat. Nah, media sosial seperti Instagram dan Facebook misalnya memiliki peranan dan dampak tersendiri yang cukup masif dalam melibatkan tekanan publik. Banyaknya perbincangan di situs media sosial seperti itu menunjukkan munculnya ruang publik baru atau new public sphere. Public sphere sendiri merupakan ruang di mana setiap individu dapat saling berbicara, beropini, atau mengeluarkan pendapatnya tanpa ada ancaman dari pihak lain, tanpa ada paksaan, tanpa ada sebuah represi. Itu harusnya kayak gitu, ruang public sphere. Dan ini terjadi di media sosial. Setiap orang yang memiliki akun media sosial, kemudian mereka bisa aja berbicara, beropini secara luas, secara bebas. Seharusnya kan seperti itu. Aku kan ngomong lagi seharusnya ya. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tidak sopan, ya kita di-banned. Konten kita dihapus. Yang terjadi kan itu kan. Oleh Instagram, oleh Twitter, oleh Facebook. Bisa seperti itu. Kita harus menjaga omongan kita. Ada semacam aturan tidak tertulis. Ya tertulis mungkin sebenarnya ya, tapi kita tidak membacanya ketika mendaftarkan akun. Ada semacam aturan-aturan yang terkait dengan kesusilaan, kesopanan kita di media sosial yang itu yang harus kita taati agar kita itu saling menghormati satu sama lain, begitu. Tapi kalau di Indonesia, kita ngomongin di Indonesia lagi, public sphere itu kan sebenarnya hampir terbentuk. Aku bilang hampir ya, hampir terbentuk gitu, hampir terbentuk, dan bisa saja dibentuk benar-benar dibentuk secara kuat karena kita menggunakan sistem demokrasi dan media sosial itu mendukung adanya sistem demokrasi. Tapi permasalahannya adalah kita juga diatur dalam berkomunikasi di media sosial, di internet itu diatur melalui Undang-Undang ITE. Di mana bagi orang-orang yang kemudian memanfaatkan Undang-Undang ITE itu terkadang itu akan mengambil pasal, misalnya pasal pencemaran nama baik di media sosial, dan itu cukup membuat kita itu berpikir ulang kalau ingin berpendapat di media sosial, begitu. Dan tidak sedikit juga orang yang kemudian takut untuk beropini, untuk mengeluarkan pendapat mereka, untuk mengkritik pemerintah. Itu mereka ngerasa takut karena adanya undang-undang itu. Daripada pencetan HP yang kemudian dikirim dan dibaca banyak orang itu membuat diri kita masuk bui atau penjara, mending kita diam dan menjadi pembaca yang baik, menjadi silent reader. Itu kan pilihan yang lebih bijak kalau kita memang tidak bisa menahan jari kita untuk berkomentar. Tapi pada dasarnya, pada teori dan realitanya itu sebenarnya internet itu sudah dapat memfasilitasi diri kita untuk dapat menciptakan public sphere. Bahkan mungkin teman-teman itu akan membangun public sphere-nya sendiri melalui ruang meeting Zoom. Misal seperti kemarin ada pelatihan kepenulisan, ada diskusi-diskusi di organisasi yang kalian menggunakan Google Meet atau Zoom karena saat ini masih corona, tidak ada di kampus, dan untuk saling terhubung, saling bertemu, kalian menggunakan aplikasi video conference semacam itu. Oke. Nah, disitulah kemudian public sphere kalian ciptakan sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian, yang sememikiran, yang sekiranya tidak akan menjebloskan kalian melalui penjara atau bui melalui undang-undang ITE. Paling tidak kan kalian dapat mengeluarkan pendapat di ruang publik yang kalian bangun sendiri itu secara bebas. Dan disitulah praktek public sphere, upaya kita itu untuk membangun public sphere diri kita, yang tujuannya apa? Dapat meningkatkan wawasan, dapat meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk mengasah kemampuan kritis kita, begitu, menunjukkan kepedulian kita terhadap perkembangan di negara ini, perkembangan prestasi kita, bisa semacam itu. Nah, kita juga kemudian melihat kondisi yang paling hoki, ada yang bilang hoki ya ini. Saya benar. Nah, kondisi yang cukup hoki yang terjadi di Indonesia. Jadi politik global itu memungkinkan kita itu memberikan kritik, tidak hanya kritik yang kita tujukan ke pemerintah, penguasa, ataupun petinggi-petinggi yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, tapi kita itu bisa mengkritik
orang atau menyerang malah institusi yang tingkatnya internasional, BWF misal. Nah, jadi kita tahu dulu ini, kita cerita ya, ngobrol beberapa waktu lalu ya, sekitar bulan apa ini, tak bacanya tuh, April, ini 14 April 2021 ya, nih di bawah ini ada 14 April 2021, ada persoalan di mana BWF itu diserang oleh netizen Indonesia. Karena apa? Karena BWF membuat Indonesia itu mundur dari All England 2021. Karena apa ini kok bisa terjadi? Karena timnas Indonesia yang saat itu ingin bertanding dalam All England 2021, mereka ternyata satu pesawat dengan pihak atau orang yang di sana itu positif terinfeksi COVID-19. Isunya kan itu yang dibangun. Nah, kemudian muncul nih wacana pas itu kan, wacana muncul kalau orang-orang internasional takut dengan keberadaan Indonesia karena Indonesia itu di bidang bulu tangkis udah prestasinya itu nggak perlu dipertanyakan lagi, udah top di bidang bulu tangkis. Dan mereka ada yang mengatakan kalau mereka takut, BWF takut, banyak negara yang kemudian negara lain yang takut, yang ini dijadikan alasan untuk membuat Indonesia itu mundur. Kan ada wacana-wacana kayak gitu. Ini wacana-wacana yang muncul ya di perbincangan media sosial. Nah, kemudian aku ambil dari beberapa tulisan-tulisan yang mengarah ke mengarah ke barbarnya orang-orang Indonesia sebagai netizen. Aku ambil dua poin. Yang pertama, netizen di Indonesia menyerbu akun BWF. Yang nomor 3 ini, yang kedua, salah seorang akun komedian mengira wasit All England. Ini yang aku bikin ketawa malah, dan persoalan ini salah nyerang. Jadi kita tahu dengan adanya politik global, apalagi didukung dengan media baru, di situ kan kita sebagai masyarakat kemudian bisa memberikan kritik itu secara bebas, langsung nyerang ke BWF-nya. Padahal kita nggak tahu BWF itu kantornya di mana, tidak tahu bagaimana caranya menemui orang-orang pihak-pihak BWF, tapi kita bisa menyerang dengan kata-kata narasi ke BWF karena adanya media baru, karena adanya adanya interkonektivitas ini, kita saling terhubung. Bareng-bareng lah antara masyarakat itu bareng-bareng, kemudian masyarakat Indonesia, netizen Indonesia bareng-bareng nyerang, dan itu bisa satu komando. Eloknya itu Indonesia itu satu komando kalau soal nyerang kayak gini itu bisa satu suara. Nah, dan kekuatannya besar ketika globalisasi ini digabungkan dengan media baru, kekuatannya besar, bisa membuat BWF itu tuh menjadi pusing juga ya, begitu. Nah, bahkan dengan adanya media baru di globalisasi ini, itu kemudian kan kemudian ada kemungkinan serangan dari netizen itu ternyata salah, karena kita kan juga sebagai netizen yang tidak tahu keadaannya itu siapa itu sebenarnya yang menjadi wasit itu. Nah, kemudian itu kan juga memungkinkan kita itu salah sasaran. Nah, yang terjadi seperti ini, itulah yang terjadi pada masa itu, begitu. Oke, itu ya. Sebentar. Nah, kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, netizen Indonesia dalam globalisasi media baru. Nih, halo teman-teman, mau lihat bagaimana kebarbaran netizen Indonesia? Nah, ini lihat kelakuan netizen Indonesia. Kalau menurut Microsoft melalui riset yang dia lakukan itu mengeluarkan laporan tahunan nih. Laporan tahunannya itu bagaimana isinya? Laporan tahunannya isinya mengukur tingkat kesopanan netizen. Netizen plus 62 ada di urutan 29 dari 30 negara yang disurvei. Bayangkan, dari 32 negara yang disurvei itu nomor 29 loh yang dinilai tidak sopan dan reaktif.
maksudnya itu udah tidak sopan, tapi dikit-dikit aktif reaktif, itu ada isu apa dikit mudah terpancing, maksudnya kan gitu, reaktif tuh. Lah tidak sopan kok bisa tidak sopan ya, karena itu tadi ya, banyaknya apa itu, dikit-dikit nyerangnya pun tidak apa ya, itu main-main, dan itu menjadi kebanggaan bagi netizen Indonesia, bahkan bagi masyarakat Indonesia yang paham soal isu-isu kayak gini ya, mungkin saja di kebanggaannya kita dilihat loh di tingkat internasional sebagai seorang netizen yang loyal, yang kuat, yang memiliki jiwa kursa, misal kayak gitu. Dan ini beberapa kemudian pemberitaan-pemberitaan yang ada kaitannya dengan reaksi netizen. Ada reaksi netizen Indonesia usai Pangeran Charles mendoakan Jokowi, ada selamat hari Sumpah Pemuda, wahai rakyat Twitter. Twitter aja, orang-orang Twitter udah dikatakan rakyat, seakan-akan kan Twitter adalah sebuah negara kan. Selamat hari Sumpah Pemuda, berarti kan orang-orang itu kan para pemuda yang berjuang gitu. LRT tabrak Cibubur, jadi gunjingan netizen di Indonesia, apa-apa dipergunjingkan. Kalau udah ada kata gunjingan itu kan arahnya ke negatif ya kan, nggak ada gunjingan yang positif. Kalau gunjingan itu kan mesti negatif, gibah kan gampangannya, gibah gitu, nah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada laporan tahunan Microsoft datanya yang kemudian coba dilaporkan melalui bentuk apa ini namanya itu pamflet oleh akurat.co gitu. Nah, paparan resiko, kita fokus pada paparan resiko netizen Indonesia yang di bagian bawah sisi kiri. Di situ penyebaran hoaxnya dan penipuannya naik 13%. Gitu. Ujaran kebenciannya naik 5%. Diskriminasi turun 2%. Nah, kenaikan ini aku tidak tahu, tidak mencari itu dari angka berapa. Maksudnya itu sebelum ini dilakukan survei itu angkanya itu sebenarnya berapa dulu. Ini mungkin ada keterangan, tapi aku kurang memahami ya ada keterangan itu. Tapi ini kalau kita coba fokus ke sini aja, itu kalau namanya ada kenaikan, berarti kan lebih parah. Ada ujaran kebencian naik lebih parah kan, berarti kan gitu, barbarnya itu meningkat. Meskipun diskriminasinya apa ya, bagusnya itu adanya isu diskriminasi menurun 2%, tapi kita lihat hoax, penipuan, ujaran kebencian naiknya itu lebih dari 2 loh, 13 dan 5% tuh. Dan di sini ada temuan lainnya, 4 dari 10 responden menilai kesopanan lebih baik selama pandemi. Otomatis kan mungkin turunnya diskriminasi ini karena ini pemikiran kalau kesopanan netizen itu lebih baik. Nah, kalau dari 5 orang terlibat bullying, separuhnya netizen ini kemungkinan ada yang terlibat bullying, dan 19% responden mengaku sebagai target bullyingnya. Itu entah itu ada kemungkinan atau ini turun nggak tahu, tapi kemungkinan ujaran kebencian ini adalah bagian dari bullying yang terjadi. Nah, kalau ada bullying dan Indonesia berada di peringkat berapa tadi, 29 dari 32, artinya apa? Artinya kan tingkat bullyingnya di Indonesia kuat juga begitu. Oke ya. Nah, bahkan kalau kita ngomongin di ASEAN nih, ASEAN terbawah di Asia Tenggara turun 8 poin, skor 76. Wah, poinnya malah turun. Ada kenaikan 2, ada apa di semasnya turun 2%, poinnya turun, poin rankingnya itu kan, dan ada di peringkat bawah Asia Tenggara. Berarti kalau di tingkat Asia Tenggara kita itu paling barbar. Di tingkat globalisasi kita itu adalah netizen masyarakat yang paling barbar, paling tegelan, paling apa lagi ya yang bahasanya yang keren gitulah ya, gitulah apa pokoknya paling itu, dan tidak bisa diremehkan. Kekuatan netizen Indonesia itu sangat kuat. Nah, secara politis, media sosial telah membuktikan perannya dalam beragam kegiatan politik. Para konsultan politik dewasa ini juga mulai menggunakan cyberspace sebagai wahana melakukan kampanye politik. Nah, kemarin kan kita sempat ya bahas tentang kampanye politik. Jadi, apa ini namanya, media sosial itu pada akhirnya kan ini bisa membuktikan. Ini loh, penting banget media sosial ini kalau buat kegiatan-kegiatan berpolitikan gitu. Untuk melihat isu-isu politik, kita juga bisa melihat melalui media sosial gitu kan.
Bagaimana masyarakat membangun opini publik juga bisa dilakukan melalui media sosial. Gitu. Membuat bukan opini, tapi melihat elektabilitas, membuat sebuah survei, melihat kekuatan pemilih, itu juga bisa dilakukan melalui media sosial. Dengan mengetahui semua itu, yang terjadi apa? Yang terjadi kita bisa membangun strategi-strategi yang perpolitikan melalui cyberspace, ya. Dan perlu diingat dan dicatat dengan tebal bahwasanya dengan adanya cyberspace, kita sebagai komunikator politik, orang yang akan menjadi seorang profesional komunikator politik, baik itu di konsultan politik, konsultan publik, ataupun di tim sukses manajemen komunikasi politiknya, itu kan pendanaannya jadi lebih dapat ditekan gitu. Kita cukup menggunakan aplikasi, jasa melalui media sosial, melalui media online, dan itu kita bisa mendapatkan data yang cukup akurat. Mungkin keakuratannya itu bisa di atas 80-90% gitu ya. Dan itu juga kalau berdasarkan pengalaman kerja saya, keakuratannya itu benar-benar akurat ketika kita bisa mengelolanya, mendapatkan data. Karena kita hidup di zaman sekarang itu tidak bisa terlepas dari keberadaan big data yang mempengaruhi banyak aspek, tidak hanya aspek politik tapi juga aspek kesehatan, aspek pembangunan, aspek pendidikan, dan lain sebagainya, tergantung pemanfaatan big data tersebut. Bahkan di bisnis, untuk membangun sebuah konsep bisnis yang kuat agar dapat menarik para konsumen, yang saat ini konsumennya adalah konsumen generasi milenial atau generasi media baru, itu strategi yang berdasarkan data-data riset dari media sosial atau media online itu menjadi sebuah landasan yang cukup penting, sebuah landasan pokok yang dapat membuat kita itu menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, pada akhirnya di masa depan kampanye politik pun akan bermain juga di ranah cyber. Orang-orang kemudian kan untuk membuat spanduk itu akan berkurang. Mungkin spanduk itu tetap akan dibuat. Ini ya prediksi saya. Spanduk itu tidak akan ditinggalkan. Iklan-iklan di koran televisi tidak akan ditinggalkan. Hanya akan dikurangi. Tuh. Nah, yang diperkuat apa? Kampanye-kampanye politik yang ada di media sosial. Kalau kemarin kita belajar tentang pemasaran politik, kita juga melihat adanya buzzer, adanya apa itu selain buzzer, influencer, yang dimana mereka juga dapat menjadi bagian dari kampanye politik untuk meningkatkan citra dan daya pengaruh persuasi dari mereka itu lebih kuat. Apalagi dengan aktifnya masyarakat untuk mengkonsumsi konten, dan mereka bukanlah orang yang pasif atau bukan pihak yang pasif, mereka itu bisa mikir, bisa berpendapat sekarang ini kan. Itu keberadaan iklan-iklan di televisi dan iklan-iklan di spanduk-spanduk itu sudah tidak lagi semaksimal dulu efeknya begitu, karena mereka kepercayaannya terhadap iklan-iklan ini sudah mulai berkurang. Alah, paling cuma iklan doang, alah ini cuma tebar janji doang. Oleh sebab itu, untuk memasukkan pesan-pesan, untuk melakukan propaganda, influencer pun akan berperan serta akan memiliki peran yang sangat penting. Karena ada kemungkinan ya, influencer itu pasti kan memiliki massa ataupun pendukung atau follower yang banyak. Nah, follower itu pun akan ada yang memiliki kemungkinan besar untuk mengikuti apa yang dipikirkan oleh influencer. Jadi influencer itu semacam kayak pemimpin ya, udah kayak pemimpin yang bisa kita ikuti. Itu kan influencer itu semacam itu gitu. Jadi kampanye politik ketika udah masuk ke ranah cyber, ketika para politisi udah memahami ini ya, makanya mungkin tim suksesnya itu perlu saya juga, amin. Gitu kan, bisa memahami ini, maka yang terjadi persaingan kampanye di media online itu akan sangat ketat. Dan jangan kaget kalau suatu saat nanti kita ketika mendekati masa pemilu, scroll dikit persoalan pemilihan umum, scroll dikit persoalan partai. Jangan kaget kalau ada hal semacam ini, fenomena semacam ini. Oke. Nah, pelaku perdagangan juga sudah memulai cara ini melalui konsep memasarkan produknya melalui media baru yang bernama e-commerce.
Jadi tidak hanya di politik ya, konsep-konsep semacam ini, peran serta atau perjuangan di media online ini tidak hanya dilakukan oleh para politisi saja, tapi para pebisnis, reseller sudah juga memanfaatkan hal ini, yaitu kita sebut sebagai e-commerce. Mungkin suatu saat kalau politik ini masuk ke dunia ranah cyber, kampanye sudah menguat di cyber, sudah ada persaingan yang ketat, kita akan menyebutnya mungkin political campaign. Political and kampanye politik elektronik. Nah gitu. Jadi para konsultan politik ini pada akhirnya kan kita akan meniru nih cara tersebut, cara yang dilakukan e-commerce dengan melakukan political branding terhadap klien-klien mereka. Nah, para konsultan politik membranding klien-kliennya melalui media sosial, melalui media online yang memang strateginya itu dibuat sekuat mungkin, sedetail mungkin. Dan ini kita pelajari di 2 pertemuan kemarin, persoalan kampanye politik dan persoalan pemasaran politik, termasuk dalam pembuatan iklan politik. Nah, jadi kan kalian ketika aku jelasin ini tadi punya bayangan, paling tidak punya bayangan bagaimana sih sebenarnya itu kampanye-kampanye ini terjadi itu ya. Perkembangan media baru dan komunikasi tidak hanya dalam jaringan-jaringan transmisi informasi di antara individu yang masih mempunyai hubungan-hubungan sosial, namun perkembangan media dan komunikasi menciptakan bentuk-bentuk tindakan dan interaksi dan hubungan sosial jenis baru, suatu bentuk hubungan yang berbeda jika dibandingkan dengan bentuk hubungan face to face yang hadir dalam hampir keseluruhan sejarah manusia. Nah, hal semacam ini kalau kita amati, kita bisa membuat, kalau kita riset ya, itu akan masuk ke metode penelitian namanya social network analysis. Mungkin beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, itu aku seringkali menyebut social network analysis. Ya, social network analysis ini adalah salah satu bentuk metode riset yang dapat digunakan untuk melihat konektivitas, keterhubungan. Jadi kita sudah tidak melihat kontennya, kita tidak cuma melihat kontennya, kita tidak cuma melihat konsumennya, kita tidak cuma melihat produsennya, kita akan melihat persoalan keterhubungan mereka. Nah, ini ada caranya, ada metode tersendirinya yang perlu menggunakan teknologi. Nah, tapi kalau ingat sekali lagi, di komunikasi mungkin belum ada. Maka dari itu mohon doanya agar saya dapat menjadi dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi, agar kita bisa mengembangkan riset sosial network analisis ini. Jadi kemungkinan nantinya kalau saya ada di komunikasi, teman-teman yang akan bersama saya itu akan mendalami sosial network analisis, yang menjadi salah satu kajian yang saat ini sedang menjadi yang ramai atau diperbincangkan ya, yang kita akan memerlukan kekuatan dari informatika untuk menarik data. Jadi kita membutuhkan data yang besar, kita akan memainkan big data dalam social network analysis. Dan di sini ini mirip kalau kita analogikan ya, social network analysis itu mirip kehidupan face to face kita. Umpamanya saya dengan sahabat, saya dengan kalian, tapi secara face to face, secara pertemanan langsung gitu, yang kita memiliki keterikatan hubungan. Nah, keterikatan hubungan ini kalau sekarang ini adanya media baru itu sudah bisa divisualisasikan begitu ya. Ya makanya kan visualisasi ini akan kita sebut dengan social network analysis. Komunikasi memberikan kontribusi bagi globalisasi dunia dalam 3 cara. Yang pertama, komunikasi global menyediakan infrastruktur bagi aliran data, berita dan citra lintas batas negara, bangsa yang memungkinkan tapi memungkinkan kapitalisme berkembang. Ini pan ini dihapus saja nanti, nggak usah dipeduliin yang kapan ini ya. Jadi komunikasi global menyediakan infrastruktur. Komunikasi global kita udah bahas, kita saling terhubung secara globalisasi itu membuat kita saling terhubung dengan pihak-pihak dari negara lain, pihak besar ya, dan itu disediakan infrastrukturnya, yaitu media sosialnya, aplikasinya, yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang di dunia sana. Nah, di dunia sana itu artinya itu di pulau lain gitu ya, di benua lain, bukan di dunia lain. Oke. Nah, yang kedua, komunikasi global telah mendorong peningkatan permintaan melalui saluran keinginan periklanan global. Nah, jadi komunikasi global itu
mendorong permintaan kita. Kita itu memiliki kebutuhan, jadinya kan kita kan ada butuhnya. Kita itu butuh loh, komunikasi itu kayak semacam kebutuhan pokok. Kita itu nggak bisa hidup tanpa komunikasi, gampangnya kan gitu. Bahkan agar kita bisa berkomunikasi dengan orang yang mungkin yang ini maaf ya, ini memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, misal tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar, kita perlu mempelajari yang namanya kan komunikasi nonverbal, karena ada di situ ada keinginan dasar kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain begitu. Termasuk ketika kita udah masuk ke periklanan global, komunikasi global, perikanan global kan pada akhirnya kan kalau kita mau beriklan secara global itu kan dimediasi oleh infrastruktur yang media sosial tadi, dan itu adalah kebutuhan pokok pada akhirnya kalau kita ingin go up gitu, tidak ingin hanya berada di tataran nasional saja. Nah, komunikasi global memberdayakan kelompok-kelompok marginal, the silent voice gitu. Marginal itu kelompok-kelompok terpinggirkan ya, kelompok-kelompok marginal itu adalah kelompok-kelompok yang terpinggirkan, makanya the silent voice gitu, karena mereka susah untuk berbicara. Bukan susah berbicara itu bukan karena mereka tidak bisa berbicara ya, tapi untuk mendapatkan ruang berbicara itu susah. Di negara-negara periferi akan hak menentukan nasib sendiri, self-determination, dan keadilan sosial. Nah, adanya komunikasi global ini dapat membuat orang-orang yang tadinya marginal di negara-negara kecil misal, di negara-negara berkembang, itu bisa bersuara untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk mendapatkan keadilan sosial. Makanya kan ada NGO, ada forum-forum sosial, entah itu forum untuk kesetaraan gender, untuk perjuangan melawan kekerasan seksual yang terus terjadi, belum lama ini terjadi. Nah, disitulah kemudian adanya komunikasi global ini itu dapat memberdayakan mereka, dapat membuat mereka memiliki power, memiliki kekuatan untuk berbicara gitu. Nah, globalisasi yang ditopang oleh perkembangan teknologi komunikasi ini telah menciptakan apa yang disebut oleh Marshall McLuhan sebagai Global Village. Jadi di pertemuan sebelum UTS mungkin itu kira sempat menyinggung persoalan McLuhan nggak ya? Agak lupa aku. Atau malah mungkin di pelatihan-pelatihan di luar perkuliahan itu aku agak lupa. Jadi Marshall McLuhan ini kan memiliki konsep suatu yang dinamakan Global Village ataupun desa global, di mana ini maksudnya adalah suatu dunia yang diibaratkan sebagai perkampungan global, di mana sekat-sekat antar wilayah tidak lagi berlaku dan masing-masing individu dapat berinteraksi satu dengan yang lain melalui teknologi komunikasi. Nah, dengan adanya Facebook, Instagram, interkonektivitas tadi kan kemudian terjalin kan ya. Kita bisa saling komentar, membuat cerita, membuat konten, membagikan pengalaman, dan itu ditanggapi oleh pihak-pihak orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita, sehingga hubungan yang tadinya kelihatannya maya itu serasa menjadi nyata. Jadi sekat antara maya dan nyata itu kemudian seakan-akan hambar. Kok hambar tuh? Bukan hambar, tapi itu seakan-akan kabur gitu, seakan-akan hilang begitu. Jadi ini kita seakan-akan saat ini itu tidak ada yang namanya negara Brasil, tidak ada yang namanya negara Spanyol, seakan-akan ya tidak ada yang namanya negara Indonesia. Yang ada apa? Negara bumi. Negara bumi karena apa? Manusia semua hidup di bumi ya. Manusia semua hidup di negara di bumi. Kita bisa bertetangga dengan opa-opa yang ada di Korea bisa. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa aja kan ngomentari kontennya opa-opa yang ada di Korea, yang kita menjadi fans sebenarnya, fans BTS, kita bisa mengomentari kru-krunya itu, tim-timnya itu kan, sehingga kita sudah tidak terpisahkan lagi. Kita tidak bisa terpisahkan jarak lagi. Kita mau bertetangga, bersahabat dengan siapa itu udah bisa kita atur. Tapi masalahnya mereka itu mau nggak bertetangga dengan kita. Kita mau pengen banget bertetangga dengan mereka, tapi kalau kita itu kemudian dibatasi, tidak kemudian dihiraukan, itu kan sama aja kita itu sebagai tetangga yang pengganggu ya. Kita tidak punya tetangga, rasanya kan kayak gitu. Teknologi komunikasi telah memungkinkan seseorang berhubungan secara langsung dengan orang-orang di seluruh dunia, termasuk dengan otoritas politik. Nah, tidak hanya dengan kita berhubungan dengan orang-orang yang setara dengan kita meskipun di luar negeri, tapi kita juga pada akhirnya dapat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Pak Ganjar Pranowo,
Pak Jokowi, meskipun nantinya itu yang balas juga tim komunikasi atau tim medianya, tapi paling tidak kita itu ada sebuah rasa, ada sebuah keterikatan, kedekatan untuk berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak penguasa yang ada memiliki otoritas politik, memiliki kekuasaan gitu yang ada di tingkat atas. Nah, inilah yang kemudian mendorong munculnya kelompok-kelompok yang lebih bersifat kosmopolitan. Kosmopolitan itu apa? Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Dan ini terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari berbagai bagian dunia. Dengan kita kemudian memiliki konektivitas dengan pihak-pihak dari negara lain, tentu budaya mereka beda, pengetahuan mereka beda, apa yang mereka pikirkan, pengetahuan, apalagi ya, wawasan mereka tentu kan memiliki perbedaan dengan kita. Ketika kita bisa saling bertukar pendapat, bertukar opini, bertukar wawasan, itu membuat kita itu pengetahuannya menjadi luas, wawasan kita menjadi luas, pemikiran kita tentang dunia itu menjadi lebih besar gitu. Sehingga pada akhirnya itu yang mendorong banyaknya orang-orang yang berkeinginan, bercita-cita untuk kuliah di luar negeri, misal hidup di luar negeri, bekerja di luar negeri, semacam itu. Termasuk kaitannya orang-orang yang suka dengan anime, itu juga salah satunya bentuk dari kosmopolitan, bentuk dari komunikasi global. Kita bisa nonton anime, nonton konser BTS, nonton drama Korea itu karena adanya teknologi komunikasi, karena adanya globalisasi, sehingga kita bisa merasakan budaya atau karya yang berasal dari negara lain. Begitu. Dan ini slide terakhir, yaitu link absensi. Teman-teman silahkan absensi pada link ini. Jangan sampai jangan sampai lupa. Dan untuk pertemuan yang 9 tidak ada penugasan. Yang penting kalian memahami materinya ya, dan ada kemungkinan pada materi ke-9 ini nantinya akan keluar di UAS, keluar di UAS gitu kan. Dan ini adalah pengantar untuk memahami nantinya di materi ke-13 tentang isu-isu politik kontemporer Indonesia. Sekian, terima kasih. Jangan sampai lupa untuk absensi menggunakan link yang tertera di sini ya. Oke. Dan jangan dibagikan ke teman-teman biar setiap orang itu melihat link absensinya agar mereka juga sambil belajar untuk memahami politik global, agar nantinya kalau teman-teman udah UAS itu tidak bingung ini tuh jawaban untuk soal nomor ini tuh pembahasan yang mana begitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya, selamat belajar. Mari kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.